Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dispa Salsabila Aulia dari kelas MN23M dengan NIM 202300800170 akan mempresentasikan materi mengenai resiko pasar, manajemen resiko keuangan. Yang pertama ada definisinya. Resiko pasar merupakan kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar di luar dari kendali perusahaan. Nah, risiko pasar juga disebut sebagai risiko menyeluruh karena sifat umumnya bersifat menyeluruh dan dialami oleh seluruh perusahaan. Contohnya krisis ekonomi dunia pada tahun 1930, krisis ekonomi Indonesia tahun 1997 sampai 1998. Amerika Serikat pada kasus subprime mortgage pada 2007, Thailand pada saat Bank Sentral Thailand melakukan devaluasi, Perang Irak, Teluk Irak, dan Kuwait mengalami kegoncangan ekonomi. Selanjutnya ada bentuk-bentuk resiko pasar. Yang pertama ada general market risk. Ini dialami oleh seluruh perusahaan yang disebabkan oleh suatu kebijakan yang dilakukan oleh lembaga terkait yang mana kebijakan tersebut mampu memberi pengaruh bagi seluruh sektor bisnis. Dipicu kebijakan makro, misalnya kenaikan BI rate, take money policy berdampak luas ke berbagai sektor. Yang kedua ada specific market risk. Specific market risk adalah suatu bentuk risiko yang hanya dialami secara khusus pada suatu sektor atau bagian bisnis saja tanpa bersifat menyeluruh. Contohnya ada penilaian buruk lembaga rating, skandal manajemen, isu produk haram atau berbahaya. Selanjutnya ada kategori general market risk. Yang pertama ada foreign exchange risk, resiko akibat perubahan nilai tukar mata uang. Kemudian ada interest rate risk, resiko akibat perubahan suku bunga. Kemudian ada commodity fashion risk, resiko akibat fluktuasi harga komoditi. Kemudian ada equity fashion risk, yaitu resiko perubahan nilai saham dan kekayaan perusahaan. Selanjutnya ada political risk, resiko akibat ketidakstabilan politik. Selanjutnya ada pasar keuangan, capital market, yaitu pasar surat berharga, money market, yaitu pasar uang dan valuta asing. Keduanya saling berkaitan dan perlu stabilitas pemerintah. Kemudian ada faktor penyebab gejolak harga pasar. Yang pertama faktor fundamental ekonomi, kemudian peristiwa ekonomi dan politik besar. Selanjutnya ada kebijakan otoritas keuangan, permintaan dan penawaran, likuiditas pasar, aktivitas arbitrase. Yang terakhir ada kesimpulan, risiko pasar tidak dapat dihindari, hanya dapat dikelola. Manajemen profesional harus memahami faktor internal dan eksternal. Kemudian keputusan harus berorientasi jangka panjang dan keberlanjutan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.